Dia lagi dicari mereka. Kita nggak perlu cari mereka, tinggal tunggu aja. Kata Didu mereka bertujuh. Saya perlu bantuan kamu, Iding sama Jack. Duduk. Gimana? Nanti malam kamu nemenin Jack. Jack mau kemana? Nggak kemana-mana. Dia mau diem aja di warung biaya. Nginep. Dia nggak mau pulang. Lagi kesal sama istrinya. Tidurnya di mana? Ya di warung biaya. Nggak ada tempat tidurnya. Kan ada kursi panjang. Saya takut jatuh kalau tidur di kursi panjang. Tidur aja di meja. Dingin. Pulang dulu, ngambil jaket atau selimut. Daripada di warung biaya, mending nginep di kontrakan saya. Oke. Halo? Kang, Ya, masih inget Bang Edi? ya. Kenapa? Dulu dia punya anak buah. Namanya Agus sama Yayat. Ditangkap gara-gara jual motor yang nggak ada surat-suratnya. Terus dipenjara. Keluar dari penjara, mereka jualan kopi keliling. Dulu mereka pernah bentrok sama Didu, tapi sekarang malah temenan. Terus? Waktu ditagih iuran sama yang pegang wilayah di tempat mereka jualan, Agus sama Yayat nggak mau bayar. Karena waktu itu mereka belum ada pembeli sama sekali. Agus sama Yayat langsung dihajar. Tapi dibela sama Didu. Nah, orang-orang itu ternyata teman-temannya Randy. Kita harus dapetin driver ojol itu yang bisa bawa kita ke orang yang udah ngajar Randy. Ya. Tadi mereka sempat ngejar Didu, Agus sama Yayat. Mereka bertujuh, tapi Didu, Agus sama Yayat berhasil kabur. Mereka pasti akan terus ngejar Didu. Pertama, mereka mau balas dendam buat kasus Agus sama Yayat. Kedua, mereka butuh Didu buat nyari saya sama Otang. Kamu nggak usah nginep di sini. Kamu nginep di kontrakan Didan aja. Mereka nggak akan berhenti sampai nemuin kamu sama Otang. Jangan sampai mereka ke warung, terus bikin keributan di sana. Jangan sampai ke terminal, terus bikin keributan di sana juga. Kamu yang harus lebih dulu menemukan mereka. Selesaikan masalahnya. Masalahnya akan selesai kalau mereka mau ganti biaya berobat Udan yang udah mereka keroyok sampai iganya retak. Ditambah kerugian selama Udan gak bisa kerja gara-gara sakit. Iya. Sementara gitu dulu, Kang. Iya. Kita cari mereka. Nggak usah dicari, Kang. Kenapa? Kan mereka lagi nyari saya. Kita tungguin aja mereka di tempat mereka biasa narik iuran. Mereka berapa orang? 7, Kamu berani lawan berapa orang? maksimal 2. Saya pernah dikeroyok bertiga. Ampun. Kalau kita ajak Otang, Jack, sama Iding gimana? Cukup? Cukup. Halo? Halo, kamu masih di terminal? Masih? Teman-temannya Randy pasti nyari kita. Arahan dari Kang Cecep, jangan sampai mereka ke warung. Terus bikin keributan di sana. Jangan sampai ke terminal juga. Kita yang harus lebih dulu menemukan mereka. Selesaikan masalahnya. Menurut saya, masalahnya akan selesai kalau mereka mau ganti biaya berobat Udan yang udah mereka keroyok sampai iganya retak. Ditambah kerugian selama Udan gak bisa kerja gara-gara sakit. Menurut saya juga gitu. Kita bikin clear, mereka harus setuju dan kita nggak perlu ada dendam lagi. Kalau mereka nggak setuju, kita kirim mereka semua ke rumah sakit atau ahli patah tulang. Rencananya gimana? Didu cerita, dia lagi dicari mereka. Kita nggak perlu cari mereka, tinggal tunggu aja. Kata Didu mereka bertujuh.
Saya perlu bantuan kamu, Iding sama Jack. Jack gak bisa. Kenapa? Jack lagi rungkat, lagi ada masalah sama istrinya. Biar dia beresin dulu masalahnya. Ya udah, kamu berdua sama Iding aja. Ya, Ada apa? Kang Bubun mau nemuin teman-teman Randy. Mau bikin clear soal tuntutan kita. Mereka harus setuju soal ganti berobat udan. Yang sudah mereka keroyok sampai iganya retak. Ditambah kerugian selama udan gak bisa kerja gara-gara sakit. Setelah itu nggak ada dendam lagi. Kalau mereka nggak setuju, kita kirim mereka semua ke rumah sakit atau ke ahli patah tulang. Kang Bubun perlu bantuan saya, Iding, sama kamu. Saya bisa. Yakin? Yakin. Kemarahan saya harus dikeluarin, Tang. Oke, kita kasih tahu Iding. Redo! Jurayo! Kamu jadi nginep di ruang biaya? Enggak, Berarti kamu pulang? enggak. Saya mau nginep di kontrakan Didan. Kalau kamu nggak pulang, nanti saya pulangnya gimana? Ada yang lebih penting daripada persoalan nanti kamu pulangnya gimana. Apa? Soal usaha kita harus cari tempat yang lebih jauh lagi. Tapi nggak sampai ke Tasik atau ke Lembang. Kalau harus cari tempat yang lebih jauh lagi, berarti kita nggak bisa jalan kaki. Harus pakai angkot. Berdua, pulang pergi, setiap hari. Ada pengeluaran tambahan. Atau kita berhenti dagang. Kalau kita berhenti dagang, terus kita mau apa? Luntang-lantung lagi seperti kemarin-kemarin. Kita perlu uang. Kalau cuma luntang-lantung, kita nggak bakal dapat uang. Apa? Sebelum kita benar-benar tobat, mau nggak kita ngejebret lagi? Sekali aja. Enggak. Sekali aja. Habis itu kita benar-benar tobat. Enggak. Kalau kamu nggak mau, ya udah. Terus kamu mau dagang sendiri? Iya. Kalau kita dapat HP, nanti HP-nya kita jual. Terus uangnya bisa kita pakai buat modal usaha. Misalnya dagang gorengan. Kalau kita punya uang 1 juta, yang 500 kita bagi 2 buat kebutuhan sehari-hari. Yang 500 kita jadiin modal jual gorengan. Kira-kira 500 cukup nggak buat modal jualan gorengan? Kalau bos jualan sendiri, bos mau jualan di mana? Belum tahu. Mungkin di tempat yang lebih jauh. Tapi nggak sampai Tasik atau Lembang. Coba dihitung lagi bos. Pakai angkot bolak-balik berapa? Antara 10 sampai 20 ribu. Modal kopi saset, sama gelas plastik, tambah air panas, sama capeknya itu sekitar 3.000. Dijual 5.000, untungnya cuma 2.000. Kalau anggap aja buat ongkos, bos harus keluar 20.000. Itu sama aja kehilangan 10 gelas, bos. Kamu jangan diam aja. Saya ngajak kamu diskusi, bukan lagi pidato. Saya tadi udah ngomong, saya bilang enggak. Saya bukan ngajak kamu tetap jadi jamret. Cuma ngajak buat ngejamret yang terakhir kali. Setelah itu udah. Ide kamu buat insaf terlalu mendadak. Saya gak ada persiapan. Kamu sekarang gak punya uang. Kan istri kamu udah bilang, kalau gak bawa uang jangan pulang. Coba kamu pikir lagi. Nanti malam kamu gak pulang ke rumah. Numpang tidur di masjid lagi. Bangun subuh, ikut sholat. Terus habis itu bingung lagi. Iya, saya bingung. Saya mau tetap jualan kopi itu karena saya nggak tahu mau ngapain lagi. Kamu mau kemana? Ke rumah sakit, besok Randy. Nggak pakai ojol. Enggak, pakai angkot. Hati-hati, jangan sampai kecopetan. Nanti tasnya aku peluk sepanjang perjalanan. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Otak kita buntu. Iya, tapi saya udah punya keputusan. Besok tetap dagang. Iya. Ya udah. Kamu? Gimana besok aja? Ada mangsa, turun. Seperti biasa, saya jalan dulu, ngelewatin dia, terus berhenti. Kamu jambret dia, terus lari, naik ke boncengan motor saya, terus kita kabur. Saya janji, ini penjambretan terakhir. Beli apa? Nasi kuning. Gak masak? Tadinya mau masak nasi goreng, tapi pas kompornya dicetrekin, gasnya habis. Beli dulu atuh. Bapak aja yang beliin, yang jualan gas jauh. Kok nggak diangkat? Gak kenal nomornya. Takut orang yang nawarin asuransi. Kalau udah terlanjur diangkat, ngomongnya suka nggak berhenti-berhenti. Angkat, siapa tahu penting. Kalau orang yang nawarin asuransi? Langsung matiin. Halo? Halo, ini Nani. Kirain siapa? Saya nggak tahu nomornya. Pakai HP tetangga. Ada apa? Lagi sama Jack nggak? Nggak, saya masih di rumah. Semalam Jack nggak pulang. Semalam katanya mau nginep di rumah Didan. Saya telepon HP-nya mati. Kalau itu mah saya kurang tahu. Nanti kalau ketemu Jack, tolong bilang disuruh pulang. Iya. Nah, ini nyariin Jack. Kok dicariin? Iya, katanya Jack semalam nggak pulang. Bapak tahu Kang Jack kemana? Nginep di rumah Didan. Nggak bilang sama Cenani. Kalau bilang, Nani nggak bakal nyari. Ya udah, sana Bapak beli gas dulu. Nanti langsung pasangin. Kalau anak-anak udah sarapan, Bapak belum pulang, nanti Mama tinggal ke rumah Celesti. Kunci rumah nanti Mama simpen di bawah pot kembang, kayak biasa. Iya. Halo. Tang. Ya. Saya telat, disuruh istri beli gas dulu. Iya. Kalau udah beli gas, nanti langsung berangkat. Iya. Perjalanan ke terminal juga mungkin agak lama. Kan hari ini saya nggak pakai motor. Nggak dijemput sama Jack. Pakai angkot. Iya, udah sana. Cepet berangkat beli gas dulu, biar nggak tambah lama. Iya. Kamu nikah udah lama? Udah. Udah berapa lama? Males ngitungnya. Sering berantem? Hampir setiap hari. Kalau nggak sampai berantem, minimal berdebat. Tapi kamu kuat ya? Kuat gimana? Sering berantem, hampir setiap hari, minimal berdebat. Tapi nggak pisah.
nggak pernah kepikiran buat pisah. Malahan saya takut kalau sampai pisah. Cinta mati? Ya, mungkin saya dipelet. Cek, gasnya lagi kosong. Iya, nggak ada. Udah seminggu nggak ada yang ngirim. Yang ada di mana? Coba ke warung yang lain. Bi, sarapan. Iya. Kamu nggak ganti baju? Iya, Beneran gak jadi pulang? iya, Tidur di mana? di rumah Didan. Wawancaranya nanti. Saya sama Jack mau sarapan dulu. Iya. Pakai apa? Nasi kuning. Nanti gigi Gina kuning. Kan nanti bisa gosok gigi lagi. Nasi kuning. Kelihatannya apa? Nasi kuning. Berarti kamu nggak perlu nanya. Saya punya pacar, namanya Hayati. Iya, kamu pernah cerita. Udah pacaran 2 tahun. Kapan rencana mau nikah? Rencananya habis lebaran. Tahun ini? Iya. Rencananya udah lama. Udah sejak tahun lalu. Tapi makin dekat, saya makin ragu. Ragu kenapa? Saya khawatir. Kalau udah nikah nanti, justru malah nggak seindah waktu pacaran. Khawatir seperti saya sama Nani? Iya. Jangan lihat saya sama Nani. Lihat pasangan lain. Misalnya pasangan Denny sama istrinya. Ah, kenapa? Gak kenapa-kenapa. Kayaknya ada yang dipikirin.